Hai, masih bersama saya Mr. G bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Baru saja ya sidang gugatan perceraian antara Baim Bong dan Paula Verhoeven berlangsung hari ini ya. Ada yang menarik dalam sidang tersebut ya, yaitu penyerahan bukti tambahan dari pihak Baim Bong. Bukti tambahan dari pihak Baim Bong. Dari jumlah 43 sekarang ini menjadi 71, berarti ada tambahan 28 ya, 28. Nah, dari 28 tambahan bukti yang diajukan oleh pihak Baim Bong, sang pengacara mengatakan bahwa bukti tertulis. Ya, itu yang menarik di situ, bukti tertulis. Bukti tertulis terkait dengan kasus apa, kan begitu ya. Nah, ini adalah untuk memperkuat tudingan atau tuduhan adanya perselingkuhan. Nah, apa kaitannya dengan bukti tertulis? Sebelumnya, mari kita dengarkan pernyataan supaya nggak jadi fitnah ya. Berikut. Iya, selesaikan satu orang. Iya. Nomor antrinya 4, silahkan menuju layanan Eko. Belum ada. Tapi bakal rencana liburan akhir tahun juga sih sama anak-anak nanti sama keluarga. Nomor antrinya 7, silahkan menuju pos layanan hukum. Enggak, lagi persoalan aja mahal Bang. Ini kan berarti nanti 2025 dengan status baru ya Mas? Dengan status baru ya Mas? 2025. Ya, lihat nanti. Gimana Bang Fahmi, hari ini agenda lanjutkan dari yang terakhir? Iya, ada tambahan sidang menjadi 1. Jadi total bukti semua yang diajukan dalam bentuk tertulis dan juga video. Nomor antrian C2 dengan nomor kendaraan 2439 PDTB. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Dalam bentuk apa itu Bang Fahmi? Video. Kenapa diperlukan bukti tambahan sendiri untuk Urusan saya. Kecuali Anda ingin menilai bukti saya, yang Anda perlukan bertanya. Oke. Mengenai saksi itu gimana Bapak Mil? Nanti saksinya ada lebih dari 10 terdina. Ini bagus saya jelasin. Saksinya kita ada saksi yang mengenai sesuatu A, ada lagi saksi mengenai sesuatu B, ada saksi lagi mengenai. Jadi ada 3 saksinya. Saksi 3 ini merupakan satu rangkaian dari peristiwa itu, termasuk ada ahli 3. Belum. Nomor antrinya 7, silahkan menuju pos layanan hukum. Baik, ini sendiri, kalau sendiri beradanya lagi di luar negeri ada. Ya, seperti apa sih Mas? Kayaknya hari Ya, saya melihat di sini ya, dari raut wajah Baim Bong nampak lesu gitu ya, nampak lesu dan tidak bersemangat. Bahkan terlihat lelah ya. Sebelumnya juga ada ungkapan bahwa sudah janji untuk mengikuti proses persidangan ini. Dan tadi sudah mendengarkan ya, ada 71 bukti. Jadi ada tambahan lagi tadi ya. Kita simak lagi pernyataan setelahnya untuk menguatkan pernyataan yang pertama ini. Langsung saja berikut ini. Tidak akan sampaikan. Yang jelas Muhammad Ibrahim menyampaikan bahwa video ini terkait apa dan terkait apa semua secara mendetail dia sudah sampaikan. Seperti itu. Berarti membuktikan bahwa benar selingkuh gitu ya?
Saya hanya menyampaikan bahwa ada bukti-bukti. Isinya bukti tidak boleh saya sampaikan. Kalau saya sudah menyampaikan isinya bukti, berarti sidangnya saya lakukan di sini. Sidangnya ada di dalam, di ruangan sidang, ruang 1. Namanya ruang utama. Itu sidangnya. Isinya bukti tidak boleh saya sampaikan. Tapi buktinya 71 terdiri dari bukti tertulis dan video. Ada sekitar 10 mungkin saksi dan plus 3 ahli. Seperti itu. Pihak sidang hari ini gimana Bang? Tanya ke pengacara. Kabarnya katanya Kapolda lagi pulang kampung. Seperti apa yang nggak hadir di persidangan? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya tahu di Belanda ya. Nggak tahu. Berita itu kan membuat opini-opini negatif tentang ibunya anak-anak. Gimana buat kamu? Kan kita sudah membahas masalah anak. Jadi saat ini, sekali lagi saya katakan ya, yang mengajukan gugatan, mungkin pakai bahasa yang gampang dimengerti, yang mengajukan gugatan cerai itu adalah Muhammad Ibrahim. Jadi mustahil dia ingin melakukan yang selama ini damainya ditolak, ingin damai, ingin rujuk, itu semuanya adalah mustahil. Karena kalau Baim ingin rujuk, tinggal cabut gugatan, selesai. Ya, itu yang harus dipahami semua. Supaya jangan ada kalimat yang selama ini, toh Baim ingin rujuk. Tidak, Baim ingin cerai. Karena gugatannya seperti itu. Yang mengajukan gugatan adalah Baim. Artinya kapan saja Baim bisa mencabut gugatan sebelum putusan. Paham ya? Salah, ngerasa gitu Orang maksudnya? juga tahu lah. Diam salah, ngomong salah. Semua salah. Selesai pengadilan aja mau senyum mau diem ya salah semua. Oke Bang Fahmi, untuk hari ini berarti hasil sidangnya seperti apa dan nextnya itu seperti apa Bang? Jadi sidangnya tadi penyerahan bukti, jadi total bukti sudah 71. Mayoritas buktinya, maksimal buktinya adalah video. Video itu ada beberapa video yang tidak boleh saya sampaikan. Untuk agenda selanjutnya di tanggal berapa? Agenda ada tambahan bukti dan saksi. Saya akan menghadirkan beberapa saksi, kemungkinan juga ahli. Oke ya teman-teman ya, minimal kita sudah bisa menarik kesimpulan pernyataan dari pengacara Baim Wong, Fahmi Bahmid. Jadi memang benar ada yang namanya bukti tertulis itu ada ya. Saya mau katakan bahwa bukti tertulis itu sebagai alat bukti yang berupa surat atau akta yang memuat tanda baca atau pikiran tertentu. Mungkin penjelasan dari orang lain. Bukti tertulis merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata, alat bukti diatur pada pasal 1866 KUH Perdata dan juga pasal 164 HIR ya. Ini masih produk Belanda ya. Dalam proses pembuktian di persidangan, bukti tertulis menempati urutan pertama. Oke. Termasuk ya di situ ada akte perjanjian, kemudian surat-surat pernyataan, surat kuasa, surat pengakuan, sumpah, surat utang piutang, surat pengalihan, dan surat-surat yang lain yang memiliki akibat hukum atau konsekuensi hukum. Nah masalahnya sekarang kasusnya adalah perceraian dengan tudingan perselingkuhan. Nah perselingkuhan inilah yang harus dibuktikan. Apakah perselingkuhan bisa dibuktikan dengan adanya bukti tertulis? Itu pertanyaannya. Bukti tertulis dalam kasus perselingkuhan adalah sebagai petunjuk. Petunjuk mungkin ya namanya petunjuk ya untuk menuju ke arah kasus atau masalah intinya, yaitu perselingkuhan. Gitu ya. Nah sekarang ini mengacu kepada persoalan yang mana? Kalau persoalannya adalah perselingkuhan, alat buktinya sulit untuk mengatakan bahwa harus tertulis.
mungkin petunjuk ya apa saja yang dimaksud dengan bukti tertulis saya sudah sampaikan tadi. Dalam hukum acara pidana ya dikatakan bahwa pada pasal 184 KUHP ya, bukti tertulis dalam kasus pidana adalah surat yang dibuat oleh pejabat berwenang atau dibuat di hadapannya. Surat yang dimaksud dapat berupa berita acara, surat lain dalam bentuk resmi, surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan, surat keterangan seorang ahli. Nah, saya ini berhadapan dengan kasus perdata atau kasus pidana. Kalau kasusnya perselingkuhan, buktinya harus jelas mengarah kepada perbuatan persetubuhan antara wanita dan pria yang bukan istrinya. Saya tidak tahu ya arahnya adalah ini semi ya antara perdata dan pidana. Karena ingat, kasus perselingkuhan itu sejatinya adalah pidana. Sementara gugatan perceraian adalah perdata. Jadi ada dua kasus yang di sini ya, ada kombinasi ya antara kasus pidana dan kasus perdata. Perselingkuhan sendiri adalah pidana, zina namanya. Kemudian gugatan cerai adalah perdata. Ada hubungannya? Ya, ada hubungannya. Namun pembuktiannya harus dibuktikan terlebih dahulu perselingkuhannya. Apakah ada perbuatan perselingkuhan dan mana buktinya? Setidak-tidaknya untuk memberikan pengaruh, meyakinkan terhadap hakim apabila memutuskan perkara ini. Nah, hakim dalam mengambil keputusan harus berdasarkan dengan adanya keterangan saksi ya. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Ini pidana ya, kemudian keyakinan hakim. Nah, untuk memberikan keyakinan hakim inilah sehingga terlihat dengan sangat jelas bahwa pihak Baim Wong menghadirkan sekian banyak bukti. Nah, apakah bukti ini relevan dengan tudingan adanya perselingkuhan? Ya, saya tidak tahu ya. Karena begini, perselingkuhan bisa dibuktikan kalau hakim yakin bahwa antara pria dan wanita atau yang dilaporkan itu atau yang dituduh itu benar-benar melakukan perbuatan perselingkuhan. Kalaulah ini perkara atau masalahnya adalah tudingan perselingkuhan, kemudian buktinya tidak mengarah kepada perselingkuhan, jelas ini buktinya tidak akan digunakan. Gitu ya. Ini ditambah juga adanya 10 saksi. Tadi dikatakan oleh sang pengacara 10 saksi. Nah, 10 saksi ini kalau mereka tidak mengetahui, mendengar, melihat adanya terjadinya perselingkuhan dalam arti yang real ya, tidak akan juga memiliki manfaat karena tidak relevan. Kemudian ahli ya, mungkin ada 3 ahli ya. Ingat ya teman-teman ya, ahli itu siapa yang membutuhkan ahli, maka dialah yang membiayai ahli. Ahli bisa saja cenderung kepada siapa yang membutuhkan ya. Tetapi pihak Paula Verhoeven juga bisa menghadirkan saksi, bukti ya kan, dan juga ahli untuk melawan daripada pihak Baim Wong ya, untuk menyanggah gitu ya. Nah, masalahnya sekarang
ketika objeknya adalah perselingkuhan, kemudian alat bukti atau bukti yang dihadirkan bukan berkaitan dengan perselingkuhan yang dituduhkan terhadap Paula Verhoeven, tentu saja saya menilai bahwa bukti-bukti itu tidak ada artinya kalau tidak ada relevansi dengan tudingan adanya perselingkuhan. Ya teman-teman ya, kita hanya membahas mengenai apa yang disampaikan pengacara terkait dengan bukti tertulis. Semoga bermanfaat. Kalau Anda suka, silakan komentar, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.